selamat datang di Poci, Podcast Cinta Investasi. Nah, bersama aku nih Rani dari Manajemen Public Relation. Nah, di episode kali ini kita bakalan bahas topik yang seru banget nih, dan yang pastinya cocok buat kalian yang penasaran atau pengen nyambung ke dunia pertradingan. Jadi teman-teman, trading itu kan sering banget dibilang cara cepat buat jadi kaya raya. Apalagi dengan iming-iming cerita-cerita sukses karena trading yang beredaran di media sosial yang bikin kita semua itu jadi pengen nyoba. Nah, tapi tahu nggak sih teman-teman, di balik cuannya yang gede ada resiko yang nggak boleh kita anggap remeh nih. Trading itu bisa diibaratkan kayak jalan ke dua arah, dimana bisa bikin kita naik ke puncak kesuksesan, tapi juga bisa bikin kita jatuh kalau kita nggak hati-hati loh. Nah, di episode yang spesial ini kita bakalan ngobrol bersama Pak Direktur UKM KS PMS. Nah, beliau sudah ada di sini nih. Halo Pak Dir. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sih baik, tapi kayak gerah gitu sih. Ya emang panas banget di sini ya. Iya. Lah, perkenalan diri dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Mukti Wibowo sebagai Direktur UKM KS PMS PB periode 2025. Sebelumnya saya menjadi Wakil Direktur di periode 2024 dan sekarang naik ke direktur. Ini seperti itu ya. Direktur di periode 2024 dan sekarang naik ke direktur. Ini seperti itu ya. Pak Dir udah siap buat ngobrol-ngobrol hari ini? Siap nggak siap, Ri? Oke, pastinya teman-teman udah pada gak sabar dong buat dengerin podcast pada kali ini. Nah, jadi di episode kali ini kita bakalan bahas boom or bust, resiko trading yang harus kamu tahu. Nah, kita bakalan bahas tuntas nih tentang berbagai resiko di dalam dunia trading. Gimana cara ngenalin resikonya, dan gimana cara kita ngatur resiko tersebut agar perjalanan trading kamu lebih aman dan terkontrol. Oke, teman-teman, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini dan yuk kita mulai obrolan. Oke, Pak Dir, menurut Pak Dir itu trading itu apa sih dan kenapa banyak orang tertarik untuk mencobanya? Oke, langsung saja ya. Pertama-tama kita harus pahami apa itu trading. Kalau secara pengertian sebenarnya trading itu namanya perdagangan. Nah, perdagangan itu pasti ada dua pelaku, ada yang jual sama yang beli. Nah, kenapa di trading itu banyak yang tertarik? Karena di perdagangan ini pasti kan mendapatkan cuan kan dari selisih harga yang didapatkan. Nah, mungkin seperti itu karena trading ini menurut saya sendiri itu berpeluangnya besar daripada kita memulai bisnis gitu, mending kita trading aja. Nah, trading itu kan sangat menggiurkan ya bagi trader-trader pemula seperti kita ini. Nah, menurut Pak Din itu tuh penyebabnya apa sih? Kalau itu menurut saya ya, itu sebenarnya pengaruh dari sosial media sendiri. Dimana sosial media saat ini kan sangat berpengaruh banget kepada generasi muda. Lah kalau di sosial media itu biasanya ada yang pamer-pamer kayak dapat segini nih di trading nih. Siapa sih yang nggak pingin misal 2 juta dalam sehari itu, masa iya nggak bisa. Nah, mungkin dari sosial media sendiri itu bisa kayak mempengaruhi lah generasi muda itu untuk ikut memulai trading dari zaman sekarang itu. Nah, terus gimana cara bedain resiko yang bisa kita kendalikan dengan yang tidak itu gimana Pak? Kalau resiko itu pasti ada, apalagi kan ini namanya sebenarnya kayak bisnis gitu kan, pasti ada resiko dan keuntungan. Nah, untuk di trading sendiri itu resikonya sangat tinggi. Ada resiko yang namanya high risk high return, dimana kalau misalkan resikonya tinggi pasti juga kerugian itu tinggi. Nah, untuk membedakan dari resiko yang bisa dikendalikan sama yang resiko yang tidak bisa dikendalikan kan. Nah, untuk resiko yang bisa dikendalikan itu resiko dalam diri kita sendiri. Kenapa kita beli saham itu kan harusnya sudah dianalisis kan. Maksudnya kayak aku beli di harga segini, nanti jual di harga berapa, dan kalau misalkan rugi itu di harga berapa. Itu resiko yang bisa kita kendalikan. Namun ada resiko yang tidak bisa dikendalikan, itu resiko dari kayak makroekonomi kemarin tuh yang perang dagang. Nah, itu kan kita menduga-duga kalau Trump bakal naikin tarif dagang segitu kan. Otomatis yang tadinya plan-nya kita segini dijual, segini dibeli, itu bakal hancur semua soalnya itu nggak ada di analisis awal kita gitu.
Nah, kan tema kali ini tuh kan boom or bust resiko yang harus kalian tahu. Nah, bolehlah Pak Dir sharing cerita atau contoh nyata tentang seseorang yang mengalami boom dan bustnya di saat melakukan trading. Oke, boom dan bust. Bayangin, kamu tahu itu kan pas zaman COVID. Iya, pasti. Nah, zaman COVID itu kan semua saham turun kan. Iya. Nah, kalau misalkan kita masuk di zaman COVID, itu otomatis di tahun-tahun selanjutnya itu bakal namanya rebound, semua saham itu naik. Nah, itu fenomena boom itu banyak di situ. Soalnya kita beli saham ini naik, terus naik, dan kemudian di tahun 2024 kemarin kan kayak saham itu turun. Nah, di situ kayak dari COVID kemarin yang untung-untung terus jadinya overconfidence. Nah, overconfident terus percaya diri. Nah, pas 2024 terus beli lagi, kok ternyata tambah turun. Nah, dari situ itu namanya bust karena resikonya itu tidak dikira-kira dulu. Jadi beli cuman sekedar karena turun berapa persen dan tidak menganalisis terlebih dahulu kenapa itu turun. Jadi menurut saya kalau boom dan bust itu fenomenanya seperti itu. Jadi cuma asal beli itu ya? Iya, betul. Nah, menurut Pak Dir nih, kesalahan umum apa sih yang paling sering dilakukan oleh trader-trader yang akhirnya bikin mereka itu mengalami kerugian yang besar? Kalau kesalahan umum itu biasanya kalau dari awal-awal jadi trader ya, kalau saya itu kayak nggak menganalisis dulu, terus kayak nggak tahu laporan-laporan keuangan, terus tidak melihat kayak ini yang lagi bagus itu apa, itu nggak lihat, terus juga tidak punya mindset yang bagus di trading. Jadi kayak cuma ingin jadi kaya tapi tidak memperhitungkan kalau misalkan rugi, dan tidak pakai stop loss itu juga menurut saya ngaruh sih dalam trading. Nah, itu kan tadi saran-saran yang dilakukan oleh trader pemula ya. Nah, ada nggak sih strategi yang efektif untuk menghadapi kondisi tersebut saat melakukan? Tentunya ada untuk strategi yang efektif biar kita nggak selalu loss gitu dalam tradingnya. Yang pertama itu kita harus belajar analisis, ada analisis fundamental sama analisis teknikal. Jangan menggunakan analisis yang ketiga, yaitu percaya sama gua gitu, jangan. Terus kita juga harus kayak portofolio itu diversifikasi ya. Jangan semua taruh di satu saham. Kalau misalkan taruh di satu saham, di kemudian hari saham itu bakal turun, kita kan akan merasakan itu kayak minusnya jauh banget ya. Dan mending kita kayak diversifikasi ke beberapa saham, di mana di masa depan pastinya salah satu saham itu ada yang hijau, nggak semuanya merah. Kemudian ada juga kayak money management gitu ya. Money management ini kita harus mempertimbangkan resiko. Misal kita untung berapa, kita harus minus juga di berapa. Jadi kayak resiko ini resiko yang bisa kita terima lah kalau misalkan saham yang kita beli itu turun. Harus belajar banyak analisis ya. Nah, Pak Dir sendiri ada nggak sih tips buat menjaga mindset yang sehat agar nggak terjebak dalam resiko yang berlebihan gitu? Kalau mindset yang sehat di trading itu kita harus punya mindset kalau trading itu bisnis. Nah, bisnis kan pasti jangkanya panjang, bukan cuma sehari dua hari. Cuman kan kayak kadang resiko itu ada di setiap bisnis. Nah, caranya itu gimana agar kita itu punya mindset yang bagus. Nah, itu biasakan kalau misalkan kita beli itu udah tahu apa yang kita beli itu udah tahu, dan misalkan kita udah tahu otomatis kan kita udah percaya nih sama saham ini. Nah, kalau misalkan nanti minus itu berarti kurang percaya diri aja menurut saya. Tapi harus percaya diri juga ya. Nah, tentunya kan kalau mau belajar kayak gitu tuh harus perlu banyak edukasi ya. Nah, ada nggak sih sumber terpercaya yang Pak Dir bisa rekomendasikan untuk teman-teman yang mau mulai belajar trading? Kalau aku awal belajar trading itu sering nonton video di YouTube, Kak. Kayak contohnya aja Kak Priska itu dari ngerti saham, kontennya. Terus juga ada Pak Dodi itu channel sahamnya kayak channel YouTube-nya kalau nggak salah Dodi Bicara Investasi. Sama aku baca-baca buku yang technical analysis itu aku beli di
toko online. Berarti banyak-banyak baca buku sama nonton-nonton di YouTube ya? Iya, betul. YouTube yang ada. Nah, pertanyaan terakhir nih sebelum penutupan, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman yang mulai tertarik untuk belajar trading? Kalau pesan-pesan dari aku buat teman-teman yang bertrading, usahakan kalau misalkan belum bisa itu belajar. Jangan kita kayak cuman ikut sinyal-sinyal orang lain tapi kita nggak tahu apa yang kita beli. Nah kemudian kalau misalkan kita udah belajar tapi kita tidak ada kemajuan, itu lebih baik kita mencari mentor yang dapat memberi masukan kepada kita daripada memberi sinyal. Mungkin seperti itu dari aku buat trader-trader baru. Oke, itu dia teman-teman pembahasan kita tentang resiko-resiko trading yang wajib teman ketahui sebelum nyemplung ke dunia trading yang penuh lika-liku ini. Nah, salah satunya itu tadi ada kerugian finansial, pasar yang fluktuatif, dan kurangnya pengetahuan. Nah, ingat ya teman-teman, trading itu emang ngasih peluang besar buat kita. Tapi kalau teman-teman nggak bisa dan nggak paham cara ngatur resiko itu dengan baik, itu bisa bikin kerugian yang gede banget loh. Nah, semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa jadi bekal buat teman-teman supaya bisa ambil keputusan yang lebih smart dan terukur. Jangan lupa untuk terus belajar dan jangan pernah trading pakai uang yang kamu nggak siap untuk kehilangannya. Makasih buat Takdir atas kesediaan waktunya, dan makasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton Koci. Kalau teman-teman suka episode kali ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar teman-teman gak ketinggalan konten-konten lainnya. Tetap semangat di perjalanan trading kamu dan sampai jumpa di episode selanjutnya.